Baik, shalom, selamat pagi anak-anak untuk kita semua. Selamat tahun baru dan anak-anak, kita bersyukur kita sudah melewati semester 1 dan saat ini kita akan masuk ke semester 2. Dan anak-anak kelas 4 yang sangat luar biasa, selamat tahun baru buat anak-anak semua. Apa kabar, apa kabarnya? Ya, Mister harap semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah, tapi kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Biarlah anak-anak walaupun belajar dari rumah tapi tidak mengurangi semangat dari anak-anak. Baik anak-anak, minggu depan baru kita akan mulai pelajaran, tapi hari ini dan minggu ini kita masih mengulangi atau mereview kembali pelajaran kita yang semester lalu, dan Mister akan mereview dan Mister akan mengulangi beberapa pelajaran dan Mister akan mengulangi beberapa mata pelajaran kita sudah lewati. Dan hari ini Mister akan mereview kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi anak-anak, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Setelah anak-anak, Mister sudah kirimkan video waktu lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tidak semua makhluk hidup sama ya. Termasuk manusia juga memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti warna kulit, rambut, tinggi badan. Jadi setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup juga memiliki ciri khusus. Jadi memiliki ciri-ciri yang berbeda, dan ada juga makhluk hidup yang memiliki ciri khusus, ciri-ciri khusus. Nah, Mister kasih contoh aja ya. Coba kita lihat pada kelelawar. Jadi kelelawar itu mempunyai gelombang ultrasonik. Nah, apa guna gelombang ultrasonik? Jadi guna gelombang ultrasonik itu untuk mendeteksi di mana ada buah, ya, mendeteksi ada di mana ada buah atau makanan yang hendak dimakan oleh kelelawar. Jadi dia memiliki gelombang ultrasonik. Itu ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar. Terus yang kedua, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan atau makhluk hidup. Jadi yang kedua itu unta. Jadi unta mempunyai punuk. Ya, punuk itu di bagian punggung. Jadi anak-anak, punuk itu di bagian punggungnya unta. Jadi guna dari punuk itu adalah menyimpan bahan makanan. Jadi setelah 3 hari atau beberapa hari kemudian, walaupun dia tidak memakan rumput, tetap unta akan menyimpan bahan makanan. Jadi dia mengambil bahan makanan dari punuk tersebut untuk bisa bertahan hidup selama mungkin 3 hari, 4 hari. Iya, itu makhluk hidup atau hewan yang memiliki siklus tentang unta. Terus yang berikut adalah bebek. Jadi bebek mempunyai selaput pada kaki ya anak-anak. Kalau lihat di bebek, gambar bebek, di bagian kaki itu ada selaput. Nah, apa guna selaput itu? Jadi selaputnya itu untuk maksudnya mempermudah bebek untuk berenang. Jadi gunanya itu. Terus dia mempunyai paruh yang besar untuk mencari makanan di dalam lumpur ya. Jadi itu ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Jadi mempunyai selaput kaki dan mempunyai paruh yang besar untuk mencari makanan. Terus yang berikut yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi masih banyak lagi makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri khusus. Jadi mungkin anak-anak melihat hewan, silahkan tanya ke Mister, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan ini apa. Nanti Mister akan jawab. Jadi anak-anak, itu beberapa contoh saja untuk anak-anak mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda-beda, tidak semua makhluk hidup sama. Terus yang berikut, kita masuk ke yang berikut adalah setelah ciri-ciri makhluk hidup, kita masuk ke perubahan energi. Jadi perubahan energi itu maksudnya adalah contohnya perubahan listrik berubah menjadi energi cahaya. Jadi perubahan energi. Jadi contoh saja perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Terus kemudian energi kimia berubah menjadi energi listrik. Terus jadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik adalah seperti kita mengecas
baterai handphone. Jadi dia terbuat dari bahan kimia, kemudian kita cas, dia akan menjadi energi listrik atau energi cahaya. Terus yang kemudian energi listrik berubah menjadi energi gerak. Jadi energi listrik berubah menjadi energi, contohnya kipas angin, kita colok di listrik, kemudian kipas anginnya akan bergerak, jadi itu energi listrik berubah menjadi energi gerak. Terus yang berikut tentang energi gerak menjadi energi listrik, contohnya seperti turbin atau kincir angin. Jadi energi gerak itu contohnya energi gerak berubah menjadi energi listrik, jadi seperti turbin atau kincir angin yang mereka ditiup angin atau diputar oleh air akan berubah menjadi energi listrik. Kemudian energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya panel surya yang menangkap cahaya matahari, kemudian malamnya akan menghasilkan cahaya seperti akan menghasilkan cahaya melalui bola lampu. Jadi itu perubahan energi. Terus yang berikut anak-anak tentang manfaat angin. Nah, anak-anak di semester lalu juga Mister sudah kirim video tentang manfaat angin. Jadi beberapa manfaat angin yaitu pembangkit listrik. Jadi manfaat angin adalah salah satunya untuk pembangkit listrik, yaitu meniup kincir angin dan ketika berputar akan menghasilkan energi listrik. Terus yang berikut digunakan untuk para nelayan. Jadi para nelayan untuk menangkap ikan, yaitu angin darat, manfaat angin. Jadi kalau di pencarian ikan atau yang digunakan untuk mencari ikan oleh nelayan adalah angin darat dan angin laut. Jadi angin darat adalah digunakan untuk mereka masuk ke laut mencari ikan, dan kemudian angin laut digunakan untuk pulang dari laut untuk membawa ikan. Jadi itulah manfaat angin. Jadi manfaat angin juga salah satunya adalah untuk penyerbukan atau penyerbukan untuk tumbuhan. Itulah manfaat angin. Terus yang berikut, yang terakhir adalah tentang manfaat matahari. Jadi ada juga manfaat matahari yang dimana Mister sudah juga kirim videonya tentang manfaat matahari. Jadi manfaat matahari itu anak-anak adalah bagi kehidupan manusia. Jadi waktu itu manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Jadi manfaat matahari bagi kehidupan manusia adalah yang pertama itu adalah pembangkit listrik, sama dengan manfaat angin juga, pembangkit listrik. Jadi energi cahaya menjadi energi listrik. Seperti tadi contoh perubahan energi. Jadi panel surya menangkap cahaya matahari dan malamnya menghasilkan energi cahaya. Jadi pembangkit listrik. Yang kedua adalah mengeringkan pakaian. Jadi manfaat angin adalah manfaat matahari maksudnya. Manfaat matahari adalah anak-anak perlu tahu bahwa mengeringkan pakaian. Contohnya kita berjemur pakaian pasti akan kering. Terus yang kedua adalah proses pengeringan ikan. Jadi anak-anak kita lihat nelayan, mereka mengeringkan ikan dengan dijemur di bawah sinar matahari agar ikan itu akan menjadi kering. Jadi itu adalah manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Terus yang berikut adalah yaitu 3 contoh pembangkit listrik, mengeringkan pakaian dan untuk proses pengeringan ikan. Dan masih banyak lagi manfaat matahari bagi manusia. Terus bagi tumbuhan adalah manfaat angin adalah manfaat angin bagi tumbuhan adalah salah satu saja, itu melakukan fotosintesis. Melakukan fotosintesis sehingga ketika kita ada di bawah pohon, kita merasa sejuk karena pohon tersebut melakukan fotosintesis. Baik anak-anak, itulah review untuk mata pelajaran IPA, dan minggu depan kita akan memulai dengan semester baru. Minggu depan kita akan memulai dengan pelajaran. Jadi anak-anak tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap minta tuntunan Tuhan untuk anak-anak tetap sehat, belajar dengan baik untuk mempersiapkan diri untuk semester 2, yaitu untuk kenaikan kelas. Jadi semangat anak-anak. Dan hari ini kita akan kita review kembali mata pelajaran IPA hari ini, dan anak-anak minggu depan kita akan masuk ke pelajaran mulai semester baru dan bisa mempersiapkan diri. Dan baik anak-anak, kita akhiri, dan mungkin ada pertanyaan nanti silahkan japri atau ditanya ke Mister kira pertanyaan apa saja. Nanti silahkan mau tanya apa, silahkan berkaitan dengan review kita hari ini, nanti silahkan dijapri atau ditanya
ke Mister. Anak-anak mau tanya tentang pertanyaan apa sesuai dengan review kita hari ini, dan Mister akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang anak-anak ajukan. Baik anak-anak, kita akhiri review IPA kita hari ini di semester lalu, dan kita akan mulai di semester yang baru. Tetap semangat, tetap konsisten, dan semangat kerja tugas. Baik anak-anak, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di semester ini, dan biarlah Tuhan menyertai kita selalu. Bye bye semuanya, Tuhan berkati.